Soal selanjutnya, pada pembahasan soal TKA materi polinomial pada buku terbitan Erlangga, kita membahas soal nomor 12. Jadi, soalnya berbunyi, Riris akan membuat sebuah kotak tanpa tutup dari selembar karton yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran 12 cm dikali 10 cm. Keempat pojok karton tersebut dipotong persegi dengan panjang X cm. Kemudian dilipat tegak sisi-sisinya seperti pada gambar berikut. Diketahui pula volume kotak tersebut adalah 80 cm kubik dengan panjang, lebar, dan tinggi kotak tersebut dalam cm dan dinyatakan berturut-turut sebagai P, L, dan T. Nah, dari soal tersebut ada beberapa pernyataan, ada 5 pernyataan, manakah pernyataan yang benar. Jadi sebelumnya kita harus menghitung dulu untuk membuktikan apakah kelima pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, di sini sudah kita ketahui ya bahwa panjang persegi kartunnya itu adalah persegi panjang, yaitu 12 kali 10 cm. Di sana udah jelas bahwa P-nya itu adalah 12, kita kurangi 2 dengan 2X karena P-nya itu kan ada 2 sisi. Nah, kemudian L-nya itu adalah 10 juga kita kurangi dengan 2X karena L itu kan terdapat 2 sisi. Sementara T-nya itu sama dengan X. Nah, jadi rumus volume sama dengan P dikali L dikali T. Volumenya itu adalah 80, sementara P-nya itu sama dengan 12 dikurang 2X, kemudian kita kalikan dengan 10 kurang 2X, kemudian kita kalikan dengan X. X-nya itu kan T ya, tingginya. Maka menjadi 80 sama dengan, kita kali silang ya, menjadi 120. Kemudian min 2X dikali 10. Ini kita sederhanakan aja langsung ya. 24X kuadrat, kemudian dikurang 20X kuadrat ditambah 4X kuadrat. Sebentar. 120 kali 10 120 min 2X dikali 10 min 10X, ada kuadratnya ya. Kemudian 12 kali min 2X itu sama dengan min 24X, ada kuadratnya juga. Min 2X dikali min 2X sama dengan 4X kuadrat. Oke, kemudian ini kita masukkan dalam kurung ya, X-nya turun. Sekarang kita kalikan dengan X semua, sama dengan, kita bisa urutkan dari yang tertinggi ya, dari tertinggi pangkatnya, dari sini 4X kuadrat dikali X menjadi 4X pangkat 3. Kemudian ini kita gabung aja ya, kita gabung menjadi min 44X dikali X menjadi min 44X kuadrat. Kemudian X dikali 120 menjadi ditambah 120X. Oke, sudah ya, sudah benar ya urutannya. Sekarang 80 ini kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga nanti ruas kirinya itu kita sama dengankan dengan 0. Jadinya 8 sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 44X pangkat 2 ditambah 120X pangkat X pangkat 1 ya, kemudian kurang 80, ya kan? Oke, sekarang kita sederhanakan semuanya ini.
dengan sama-sama dibagi dengan 4. Kita bagi 4 ya, biar sederhana. Ini 0, ini menjadi X pangkat 3, min 11 X pangkat 2, kemudian yang ini menjadi 30X, yang ini menjadi min 20. Oke. Nah, dari persamaan fungsi X pangkat 3 dikurang 11 X pangkat 2 ditambah 30X dikurangi 20, itu kita mencari faktor-faktornya ya. Ini sudah diproses menjadi X pangkat 2 dikali X dikurang 1 dikurang 10, X dikali X dikurang 1 ditambah 20 dikali X dikurang 1, sama dengan, kita sederhanakan menjadi X kurang 1 dikali dengan X kuadrat dikurang 10X ditambah 20. Nah, ini merupakan faktor-faktornya ya. Nah, kita uraikan, maka dari X dikurang 1 itu sama dengan 0, maka X1 nya sama dengan 1. Sekarang selanjutnya kita mencari nilai X2 nya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi rumus ABC itu dari ini kita tulis dulu, X pangkat 2 dikurang 10X tambah 20. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai A itu sama dengan 1, nilai B sama dengan min 10, nilai C sama dengan 20. Nah, sementara rumus ABC itu adalah di sini X1 dan 2 ya, jadinya X1 dan X2 itu diperoleh dari min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Sekarang kita substitusikan nilai yang diketahui ya. Jadi sama dengan min dikali min 10 plus minus akar min 10 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 20 per 2 dikali 1 sama dengan 10 plus minus akar ini 100 dikurang 80 per 2 sama dengan 10 plus minus akar 20 per 2 sama dengan 10 plus minus 2 akar 5 per 2. Nah, sekarang kita sederhanakan menjadi 10 bagi 2, 5 plus minus 2 akar 5 kali bagi 2, ini 2 nya habis, sisanya 5. Nah, sekarang dari nilai X yang kita ketahui ya, berarti di sini X-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh bahwa P itu sama dengan 12 dikurang 2X. Itu sama dengan 12 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 10. Kemudian L sama dengan 10 dikurang 2X sama dengan 10 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 8. T sama dengan X, maka hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang kita melihat nih pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama itu, apakah nilai dari 2P itu sama dengan 10? Benar ya, nilai 2P berarti 2 dikali 10 sama dengan 20, maka jawabannya salah. Berarti persamaan pertama itu salah. Kemudian pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua itu adalah 3L sama dengan 24. Berarti 3 dikali 8 sama dengan 24. Oke, benar. Pernyataan kedua benar. Kemudian pernyataan ketiga, 4T sama dengan 4. Apakah benar? 4 dikali 1 sama dengan 4. Benar ya, berarti pernyataan ketiga juga benar.
Selanjutnya pernyataan keempat. Pernyataan keempat adalah P ditambah 2L ditambah 3T sama dengan 29. P itu nilainya 10, ditambah 2 dikali 8, ditambah 3 kali 1 sama dengan 10 ditambah 16 ditambah 3 sama dengan 29. Benar ya, berarti pernyataan keempat benar. Kemudian pernyataan kelima. Pernyataan kelima itu adalah P dikurang L ditambah 5T itu sama dengan 23. Sekarang kita uji. 10 dikurang 8 ditambah 5 kali 1 sama dengan ini adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Berarti pernyataan kelima salah. Pernyataan benar adalah pernyataan kedua, pernyataan ketiga, dan pernyataan keempat. Oke, selanjutnya soal nomor 13. Sebuah bis berangkat dari kota A ke kota B. Jarak kota A ke kota B dinyatakan dengan fungsi X pangkat 3 ditambah 3X kurang 1 km dan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Bis tersebut melaju ke perjalanan ke kota C yang memiliki jarak X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 1 km dari kota B dalam waktu 3 jam. Kecepatan rata-rata bis tersebut dari kota A ke kota C adalah berapa? Nah, sekarang sudah diketahuinya ya, bahwa jarak A ke B itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 1 km. Sementara jarak dari B ke C itu X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 1 km. Kemudian waktu tempuh A ke B itu sama dengan 1 jam. Sementara dari B ke C itu sama dengan 3 jam. Pertanyaannya itu adalah berapa kecepatan rata-rata bis tersebut dari kota A ke kota C. Nah, jadi sebelumnya itu kita harus menotalkan dulu. Totalkan dari semua jaraknya. Berarti di sini kita totalkan ya. Jadi di sini jarak total itu sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kurang 1 kita tambah dengan X pangkat 3 ditambah 5X dikurang 1. Oke, di sini sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 8X dikurang 2. Nah, ini dalam bentuk kilometer ya. Nah, sementara total waktu yang dibutuhkan itu dari kota A ke C itu sama dengan 1 jam ditambah 3 jam. Itu totalnya sama dengan 4 jam. Maka karena yang dicari itu adalah kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata itu sama dengan 2X pangkat 3 ditambah 8X dikurang 2. Kita bagi dengan jumlah totalnya yaitu 4. Sekarang tinggal kita sederhanakan aja ya. Ini menjadi 2 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1 per 4. Oke, nah ini sama artinya dengan ini sisanya tinggal 2 ya. Jadinya X ini ada pangkat 3 nya ya. Di sini X pangkat 3 ya, bukan pangkat 2. Jadi X pangkat 3 ditambah 4X dikurang 1 per 2 sama dengan, sekarang tinggal dibagi, berarti X pangkat 3 per 2 ditambah dengan 2X dikurang dengan 1 per 2. Ini kilometer per jam. Oke, berarti option yang benar itu berada pada option A. Jawabannya adalah A.
1/2 X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 1/2 km per jam. Soal 14. Suku banyak fx sama dengan 6x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang nx pangkat 2 ditambah mx ditambah 42 habis dibagi oleh x ditambah 2 dan x dikurang 1. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Manakah dari 5 pernyataan itu yang memenuhi? Jadi kita sebelum membuktikan bahwa kelima pernyataan itu benar, kita harus mencari dulu nilai n dan m dan membuktikan apakah fungsi tersebut benar-benar habis dibagi oleh x dikurangi 1 dan x dikurangi 1, x dikurangi 2 dan x dikurangi 1. Di sini x tambah 1 ya soalnya. Jadinya di sini untuk x ditambah 2 itu sama dengan x sama dengan min 2. Kita masukkan kepada persamaan besarnya, yaitu 6 dikali 2 pangkat 4 ditambah 2 dikali ini min ya, min 2 pangkat 3 dikurang n dikali min 2 pangkat 2 ditambah m dikali min 2 ditambah 42. Itu kita samakan dengan 0. Agak panjang ya. Nah, ini sama dengan min 2 pangkat 4 itu hasilnya 16 dikali 6 hasilnya 96. Kemudian min 2 pangkat 3 hasilnya min 8. Min 8 kali 2 hasilnya min 16. Kemudian yang ini min 2 pangkat 2 hasilnya positif 2 ya. 2 dikali n menjadi min 2 pangkat 2 hasilnya positif 4 ya, berarti jadinya min 4n. Kemudian m dikali min 2 hasilnya min 2m ditambah dengan 42 sama dengan 0. Oke, sekarang kita mampu sederhanakan lagi nih. Yang masih belum ada nilainya kita geser ke kiri menjadi min 4n dikurang 2m itu sama dengan yang angka atau yang konstanta kita pindahkan ke kanan semua menjadi min 96 ditambah 16 dikurang 42 sama dengan selanjutnya menjadi min 4n dikurang 2m sama dengan min 122 ya, 122. Nah, agar mudah kita hitung, ini semua kita bagi dengan min sehingga menghasilkan 4n ditambah 2m sama dengan 122. Ini sebagai persamaan pertama. Selanjutnya, untuk mencari persamaan kedua, kita menggunakan pembagi x kurang 1. X kurang 1 itu sama dengan x sama dengan 1. Kita masukkan nilainya. 6 dikali 1 pangkat 4 ditambah 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang n dikali 1 pangkat 2 ditambah m dikali 1 ditambah 42 sama dengan 0. Kita sederhanakan ya. 1 kali 6, 6 ditambah 2 kali 1, 2. Yang ini menjadi min n ditambah m ditambah 42 sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi min n ditambah m sama dengan min 42
min 6 min 2 sama dengan min N ditambah M sama dengan min 50. Nah, ini kita jadikan sebagai persamaan kedua. Nah, dari kedua persamaan itu kita menggunakan eliminasi. Eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. 4N ditambah 2M sama dengan 122. Min N ditambah M sama dengan min 50. Sekarang yang atasnya kita kalikan dengan 1, yang bawahnya kita kalikan dengan 2. Maka menjadi 4N ditambah 2M sama dengan 122. Kemudian min 2N ditambah 2M sama dengan min 100. Sekarang kita kurangi ya. 2M dikurangi M habis. 122 ditambah 100 jadinya 222. Kemudian 4N ditambah 2N menjadi 6N. Maka N sama dengan 222 dibagi 6. N sama dengan 37. Ketemu nilai N-nya sama dengan 37. Selanjutnya kita substitusi. Nah, kepersamaan 2 aja ya. Min N ditambah M sama dengan min 50. N-nya itu adalah min 37 ditambah M sama dengan min 50. Maka M sama dengan min 50 ditambah 37. Maka M sama dengan min 13. Ketemu nilai M-nya sama dengan min 13. Dari kedua variabel N dan M ini, sekarang kita melihat pernyataan. Dari pernyataan pertama menyatakan bahwa nilai M dikurang dengan N hasilnya sama dengan min 50. Sekarang kita buktikan ya. M itu nilainya min 13 dikurang N. N-nya itu 37. Hasilnya sama dengan min 50. Benar ya. Berarti pernyataan pertama benar. Sekarang pernyataan kedua, yaitu fx dibagi oleh x pangkat 2 dikurang x dikurang 2 itu akan bersisa 0. Benarkah? Sekarang kita buktikan terlebih dahulu. Jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 kalau difaktorkan itu menjadi x ditambah 2 dikali dengan x kurang 1. Nah, tadi diketahui ya bahwa polinomial dari 6x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang n x pangkat 2 ditambah mx ditambah 42 itu habis dibagi dengan x ditambah 2 dan x dikurang 1. Maka di sini sudah benar ya pernyataannya, bahwa pernyataan kedua itu benar ya, karena kalau habis berarti menghasilkan nilai 0. Sekarang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga menyatakan bahwa fx jika dibagi oleh x pangkat 2 ditambah x kurang 2 itu hasilnya hasil baginya itu adalah
6x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 21. Nah, sekarang kita harus membuktikan apakah pernyataan itu benar. Sekarang kita buktikan dulu ya. Fx itu sama dengan 6x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurang 37x pangkat 2 ditambah dengan min 13x ditambah 42. Jika kita baginya susun aja, dibagi dengan 6x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 12. Apakah benar? Ini hasilnya ya. Ulang. Jadi 6x pangkat 4 ditambah ini dan seterusnya. Kalau dibagi dengan x kuadrat ditambah x dikurang 2, apakah menghasilkan 6x dikurang 4x ditambah 21? Nah, sekarang kita buktikan ya. X pangkat 4 dibagi x pangkat 2 menjadi 6x pangkat 2. 6x pangkat 2, 6x pangkat 4. 6x pangkat ini tambah 6x pangkat 3 min 12x pangkat 2. Sekarang kita kurangi ya. Ini habis. Yang ini menjadi min 4x pangkat 3. Ini jadinya plus menjadi min 25x pangkat 2. Yang ininya turun 13x nya dan tambah 42. Sekarang kita bagi. Min 4x pangkat 3 dibagi x pangkat 2 menjadi min 4x. Min 4x dikali lagi menjadi min 4x pangkat 3. Min 4 kali x menjadi min 4x pangkat 2. Min 4 menjadi plus 8x. Kita kurangi, ini juga habis. Sisanya ini jadinya tambah ya. Menjadi min 21x kuadrat menjadi min 20. Kita ulang ya. Jadi min 25x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 2 itu menjadi min 21x pangkat 2 dikurang 21. Kemudian ini jadinya turun ya, diturun jadi 42. Nah, sekarang min 21 dibagi dengan x pangkat 2 itu hasilnya di sini min 21. Nah, sekarang min 21 dikali x pangkat 2 menjadi min 21x pangkat 2 dikurang min 21x. Kemudian ditambah 42 ya. Tambah 42. Oke, hasilnya sama dengan 0. Sisanya adalah 0. Maka ini merupakan hasilnya. Sekarang kita lihat pernyataan ketiga. Di sana hasilnya ada 6x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 21. Benar ya? Berarti pernyataan ketiga adalah benar. Selanjutnya pernyataan keempat. Pernyataan keempat, sisa fx dibagi x kurang 2 sama dengan min 20. Berarti di sini untuk pernyataan keempat itu adalah jika fx dibagi oleh x kurang 2 hasilnya adalah min 20. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Nah, jadi fx itu dibagi oleh x min 2. Ini sama dengan f2 ya. Sekarang kita mencari nilainya. Oke, selanjutnya kita masukkan nilai f2 ke fx ya. Jadi 6 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 2 dikurang 20. 6x pangkat 2 dikurang ini 2x pangkat
2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 37 X pangkat 2 dikurang 13 kali 2, ini ada 2, aduh coret lagi nih, sorry, ditambah 42 sama dengan ini menjadi ini pangkat 4 ya, menjadi 6 kali 16. Oke, dikurang di sana min 2 dikali 8 ya, kemudian kurang 37 dikali 4, kemudian yang ini menjadi 26 ditambah 42. Selanjutnya 6 kali 16 96 min 16 min 148 dikurang 26 ditambah 42, ini sama dengan kurang oke, hasilnya sama dengan min 20. Nah, apakah pernyataan keempat benar? Benar ya, pernyataan keempat benar. Selanjutnya pernyataan kelima. Nah, untuk pernyataan kelima itu jika fx dibagi dengan x tambah 1 itu hasilnya sama dengan 0. Nah, kita lihat nih, kalau di soal tadi x ditambah 1, berarti kita akan mencobanya ya. Kita coba untuk fx dibagi oleh x dikurang 1, maka f1 ya. Oke, 6 dikali 1 pangkat 4 dikurang 2 dikali 1 pangkat 3 dikurang 37 dikali 1 pangkat 2 dikurang 13 dikali 1 ditambah 42 sama dengan 6 dikurang kurang 2 ya, kurang 2 dikurang 37 dikurang 13 kemudian ditambah 42. Sebentar. Nomor 5 itu dibagi oleh X tambah 1. Berarti ini min ya, min. Ini menjadi positif tetap ya. Ini min tambah jadinya ini min 1 kali plus 2. Oke. Kemudian ini menjadi positif tetap ya. Ini menjadi positif. Oke. Nah, sekarang ini tambah ini 8 dikurang 37 ditambah 55. Itu artinya hasilnya sama dengan 59. Oke, jadinya 26. Nah, pernyataan kelima itu salah.